Jadi Cak, ternyata dari konfirmasi yang diberikan oleh media Spanyol, kabarnya isu berkembang bahwa ternyata Honda broken heart, Cak. Jadi Honda rada sakit hati dengan Alex Rins dan Alex Rins ditegur oleh Honda. Itu rumornya yang berkembang. Jadi Rins ditegur oleh Honda. Ada 2 poin, Cak, yang membuat Rins ditegur oleh Honda. Jadi kalau kita bedah ya detailnya, akhirnya Honda menegur Rins adalah salah satunya karena Rins terlalu banyak ngomong ke media. Itu, Cak, yang bisa IWB tangkap. HRC memberikan teguran keras kepada Rins dan mencegah supaya Rins tidak banyak ngomong ke media tentang hal-hal yang negatif. Sebenarnya kita menangkap apa yang dikatakan Rins ini tidaklah negatif, karena Rins mengkritik apa yang diberikan oleh Honda, apa yang dilakukan oleh Honda ini sebenarnya kurang greget. Karena kenapa? Terlalu kaku, Cak. Jadi gini, Cak, apa yang membuat Honda gerang kepada Rins adalah pernyataan yang pertama seperti ini ya. Jadi kalau sampean ingat, Rins pernah mengkritik Honda, di mana Honda tidak memberikan kesempatan atau kurang mengoptimalkan lah kemampuan Rins untuk mengembangkan motor. Berikut kata Alex Rins yang ternyata membuat Honda sakit hati. Aku merasa bahwa Honda belum memanfaatkan secara maksimal kemampuanku. Contoh kecilnya adalah yang terjadi di Argentina setelah menguji sasis Mark yang berbeda dari yang digunakan Joan Mir. Aku bertanya kepada mereka HRC, apakah mereka juga mengizinkan aku untuk menguji sasis Mir untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Aku pikir ini adalah waktu yang tepat untuk mengetes. Dan mereka bilang ternyata tidak. Padahal mereka punya unit cadangan frame. Aku mencoba untuk berbicara dengan mereka, Honda maksudnya, tetapi mereka sangat kaku. Bukannya mereka tidak mendengarkan aku, tetapi mereka tidak memanfaatkan kemampuanku. Itu yang pertama, Cak. Dan yang kedua, Alex Rins juga mempertanyakan kenapa pada saat pengetesan Kalex Frame, ya, jadi hanya yang diperbolehkan adalah Stephen Bradl dan juga Joan Mir. Sementara untuk tim satelit, Nakagami dan juga Alex Rins ternyata dia tidak diperbolehkan untuk ngetes Kalex Frame. Jadi dari pandangan Rins ini cukup lucu, karena jika ingin berkembang sama-sama, kenapa tidak memberikan kesempatan kepada pembalap satelit? Itu sebenarnya positif ya menurut WB, karena kalau terlalu kaku, Honda terlalu memberikan limitasi pada kemampuan atau potensi pembalap lainnya, Honda lainnya maksudnya ya, ngetes komponen-komponen. Ya, sekarang berkembangnya bagaimana, Cak? Ini yang tidak dilakukan oleh Ducati. Jadi Ducati ini terbuka semuanya, mau satelit, mau factory, mereka sangat terbuka. Jadi ini yang menjadi PR bagi tim Honda ataupun Yamaha yang mereka terlalu prioritas pada tim factory. Padahal semakin banyak komponen diuji, akan banyak data yang dikumpulkan, maka akan lebih improve, lebih cepat lah bahasanya demikian. Dan Rins ternyata ditegur. Dan mereka akan memberikan punishment yang cukup keras jika Rins sekali lagi memberikan statement yang kurang enak tentang Honda. Jadi ya ini akan menjadi sebuah kemunduran dari kacamata pribadi. Seharusnya Honda bisa lebih open, tidak terlalu kolot. Mungkin karena big company sampai tahu ya. Dan bahkan kalau kita membuka ya lembaran lama histori kenapa Valentino Rossi meninggalkan Honda, karena dipandang kaku itu tadi. Jadi Valentino Rossi meninggalkan Honda karena Honda dipandang terlalu arogan, yang pasti, dan kedua terlalu kaku. Itu yang menjadi PR Honda, HRC, dan kita nggak tahu lah, mungkin polisinya berbeda antara company satunya dan lainnya. Tapi gini, Cak, sekarang ini kan kompetisi sangat luar biasa. Kita lihat Eropa ini luar biasa. Kita lihat kemunduran pabrikan Jepang yang juga luar biasa. Jadi sebenarnya open saja, kalau bisa tiru saja cara kerja dari pabrikan Eropa. Karena kita lihat Aprilia, KTM, dan juga Ducati luar biasa. Mereka open, Cak. Pada semuanya mereka open. Kepada tim, bahkan RNF Aprilia mengatakan bahwa jika mereka oke, Aprilia akan support penuh ya seperti tim pabrikan. Jadi itu yang menjadi salah satu kekakuan yang akan memberikan dampak negatif. Jadi rumor yang hot seperti ini, kita lihat saja seperti apa Honda. Karena memang kabarnya demikian, dan kita lihat bagaimana respon dari Alex Rins setelah itu. Dan kemudian informasi tambahan buat sampean semuanya, Kang Mas. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin tidak tahu bahwa Valentino Rossi dipastikan menjadi brand ambassador Yamaha. Sosok pembalap yang sudah nggak membalap tapi dipilih sebagai brand ambassador. Nama Valentino is still Valentino. Kenapa Yamaha memilih? Pasti ada alasannya. Yamaha memilih Valentino Rossi pasti ada alasan yang kuat sekali. Mungkin mereka memandang impact dari Rossi masih sangat kuat. Dan sekarang kita bertanya, apakah dengan dipilihnya Valentino Rossi menjadi brand ambassador Yamaha akan membuat tim Moni VR46 bergabung ke Yamaha? Ini yang menjadi pertanyaan kita semuanya. Walaupun tentu saja kita harus lihat seperti apa klausel yang diberikan oleh Yamaha.
Tapi dengan merapatnya Rossi di Yamaha, itu pasti akan memberikan dampak pada keputusan Valentino Rossi di masa depan. Walaupun Bezzecchi menegaskan jika Moni VR46 hengkang ke Yamaha, dia akan berpikir keras untuk tetap bergabung di Moni VR46. Artinya apa? Bezzecchi secara realistis melihat potensi Yamaha masih sangat kecil untuk menang. Selain dari semua informasi tadi, Cak, IWB sangat tertarik dengan update yang di-share oleh MotoGP, di mana ternyata Fabio Quartararo telah memberikan ultimatum untuk kesekian kalinya pada Yamaha, Cak. Jadi Fabio menggarisbawahi bahwa Yamaha harus berbenah dan Yamaha akan diberikan setidaknya pada musim 2024. Karena menurut Fabio, motor Yamaha sekarang selama 4 tahun ke belakang masih adalah motor yang sama. Belum ada improvement yang betul-betul radikal dan menurutnya itulah yang membuat Yamaha makin tertinggal. Kita tahu Yamaha mencoba untuk membawa beberapa komponen kemarin yang sudah dijabarkan pada video terpisah kemarin. Dan memang, Cak, jika kita melihat apa yang dibawa oleh Yamaha tidak signifikan. Karena satu, mereka tidak bisa otak-atik aerodinamika terlalu ekstrim. Mengingat konfirmasi dari Fabio, jika terlalu banyak aero, ternyata mesin inline 4 Yamaha bermasalah. Artinya top speednya turun, Cak. Karena dengan power yang less, ya katanya less power, maka akan membuat top speed motor tersebut berkurang jika banyak aerodinamika. Sehingga Yamaha kemarin hanya membawa beberapa part aero yang cukup minimalis, dengan adanya sidepod yang minimalis, termasuk juga sayap yang minimalis, dan juga mereka membawa knalpot yang kemarin sudah dibesar kesampaian, termasuk juga sasis. Dan sejauh ini memang Fabio lumayan oke, lumayan happy, tetapi tidak meninggalkan kesedihannya, kegalauannya, kekecewaannya, sehingga pada akhirnya konfirmasi yang terbaru dari Fabio, akhirnya dia memberikan ultimatum kembali kepada Yamaha. Jadi ultimatumnya cukup sadis, Cak. Kalau kita lihat ini ultimatumnya memang benar-benar nggak segan-segan, jadi dijabarkan secara gamblang, dan ini kata Fabio Quartararo yang terbaru. Jujur, dalam meeting bersama Yamaha sering terjadi keheningan, tidak ada yang berbicara. Bahkan kemarin tidak ada yang tahu jawabannya. Mengapa kami begitu kesulitan di Harris? Mengapa motornya terlalu agresif dan aku tidak merasakan feeling positif? Itulah yang membuat aku kesal melihat pembalap lain bisa kencang di kondisi sulit dan kami bahkan tidak bisa mendekati mereka. Sekarang aku hanya ingin memikirkan tahun ini, tetapi waktunya akan tiba untuk pindah. Semua tergantung pada motor 2024. Jika tetap seperti ini, aku pasti memikirkan sesuatu yang berbeda. Aku harus cari opsi lain. Sebenarnya mesin Yamaha sudah membaik meski pada dasarnya gap-nya tetap sama. Kami berjuang untuk tetap di depan, tapi kami selalu kesulitan. Oke, kami memang kekurangan power dan ini memaksa kami untuk tidak menggunakan aerodinamika berlebihan. Disitulah kami kehilangan stabilitas saat menikung. Jujur, kami justru makin membuat masalah daripada menyelesaikannya. Di 2019 sayap kami kurang lebih sama, tetapi yang aneh motor lebih stabil. Jika kalian lihat Ducati dibandingkan 4 tahun lalu dan sekarang banyak sekali perbedaannya. Kami berjuang dan semuanya lebih sulit karena kami tidak memiliki data pembalap lain. Sedang Ducati punya 8 motor, Morbidelli dan aku hanya sendiri dan ini benar-benar menyulitkan. Aku kecewa. Tahun pertama di MotoGP adalah momen terbaik karena aku belajar limit MotoGP. Namun tahun-tahun berikutnya aku belum melihat peningkatan besar. Bahkan di tahun 2021, ketika aku sabut juara dunia, aku kudu meraih dengan susah payah dan tidak menikmati balapan seperti tahun 2019. Motivasiku selalu sangat tinggi, tetapi ada rasa frustasi ketika kamu melihat 4 tahun lalu aku di Harris bisa torehkan lap time 1 menit 36,3 detik, dan tahun ini aku hanya torehkan waktu terbaik 1 menit 37,5 detik. Bagaimana kami sebagai pembalap tidak frustasi? Kondisi makin runyam karena saat masuk tikungan di mana itu adalah kekuatan kami di masa lalu. Namun sekarang saat kalian menikung, justru disitulah raungan mesin motor lain mendekati motormu dibandingkan pada saat memasuki lintasan lurus. Jelas sekarang kami tidak memiliki kekuatan itu. Nah, ini menarik, Cak. Konfirmasi Fabio ini juga menunjukkan bahwa ternyata country speed Yamaha sudah bukanlah kekuatan lagi. Karena kita lihat ternyata berdasarkan konfirmasi Fabio, bahkan pada saat menikung sekarang, motor lain justru mendekati. Jadi ini menarik dan menjadi PR Yamaha pastinya. Dan kita juga lihat seperti apa nanti usaha Yamaha karena informasinya Yamaha sedang berjuang keras untuk improve dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi Fabio menegaskan akan memberikan waktu Yamaha sampai dengan 2024 atau tahun depan. Dan jika motornya masih seperti ini, terbuka kemungkinan Fabio akan mencari tim lain yang lebih oke. Ini update terbaru ancaman Fabio yang memang cukup mengerikan. Dan ya tentu saja kita jadi teringat dengan Maverick Viñales ya. Bagaimana sengitnya Viñales memberikan kritikan kepada Yamaha.
dan justru malah Vinales ditendang saat itu, dan justru pula saat ini Maverick Vinales performanya lebih oke dibandingkan dengan Fabio sekalipun sekarang. Jadi yang masalah sekarang di mananya nih, pembalapnya atau pabrikannya, kita nggak tahu. Nah, itu dari Fabio Kang Mas ya. Dan update yang juga terbaru adalah, nah ini Kang Mas, Saman pasti penasaran kan apa yang dikatakan para pembalap setelah jajal aero ya yang diberikan Honda kemarin, dan ternyata mayoritas mengatakan bahwa mengecewakan. Jadi ini adalah update buat sampean semuanya bagaimana Alex Rins memberikan konfirmasi tidak ada improvement yang signifikan dengan aero kemarin, termasuk juga Nakagami, tapi Bradle diem, Cak. Bradle tidak memberikan konfirmasi apapun, pernyataan apapun tentang Kalex frame, termasuk juga John Mir. John Mir sih mengatakan mungkin oke, tapi karena dia hanya sebentar sebelumnya, mengingat sebelumnya ya, digunakan oleh Bradle dan crash, sehingga dia tidak bisa menggunakan motor dengan maksimal, dan itulah yang menjadi kendala bagi Honda untuk mengumpulkan data pada saat Harris kemarin. Nah, kita akan coba fokus pada Rins dan juga Nakagami. Apa yang dikatakan mereka setelah jajal aero serta perangkat yang banyak banget yang membuat RC jadi makin aneh, dan inilah kata Alex Rins. Kami melakukan banyak pengetesan konfigurasi berbeda dengan sayap, aero, dan sejujurnya kami mencoba 5 set paket berbeda. Seperti depan, samping, swing arm, dan sebagainya. Yang kami heran, kurang lebih feelingnya sangat mirip. Memang benar, beberapa sayap membuat respon motor sedikit lebih baik saat berbelok. Sementara aero lain membuat stabilitas rem lebih baik. Tetapi pada akhirnya, kami mengembalikan ke versi standar karena ternyata lap time-nya mirip. Yes, jadi ternyata setelah menggunakan aero kemarin, ya walaupun mungkin ada beberapa kelebihan dan juga kelemahan, akan tetapi ujung-ujungnya lap time-nya mirip. Jadi buat apa menggunakan aero yang begitu banyak macam-macam, tapi justru lap time-nya sami mawon. Jadi itu dikonfirmasi oleh Alex Rins setelah jajal banyaknya perangkat kemarin, dan ternyata itu juga diamini oleh Nakagami. Jadi berikut kata Nakagami setelah jajal banyaknya aero yang dicodorkan oleh Honda kemarin. Kami menguji beberapa paket aero sesuai rencana, tetapi sejujurnya, pada akhirnya kami kembali ke standar. Aku tidak menemukan langkah besar. Jelas ini mengecewakan, karena performanya tidak sesuai harapan. Karena ini adalah tes yang sangat penting, dan juga dari luar, aero baru memiliki bentuk yang berbeda. Jadi awalnya aku yakin ada perubahan besar, karena aero adalah satu hal terpenting untuk mengubah motor. Tetapi ternyata performanya tidak banyak perubahan. Kami masih kehilangan traksi pinggir ban dan cengkeraman ban belakang. Dengan beberapa aero mungkin sedikit lebih membantu, tetapi kadang bahkan lebih buruk. Itu konfirmasi Nakagami, Kang Mas. Jadi intinya apa, Cak? Intinya ternyata dari pengetesan kemarin mereka hanya bisa mengumpulkan data dan hasilnya ternyata tidak terlalu memuaskan. Justru dari Nakagami jelas memberikan kekecewaannya, sementara Alex Rins lebih diplomatis, akan tetapi Rins juga menekankan bahwa ternyata performanya ya sami mawon, Kang Mas. Marc Marquez adalah pembalap yang memiliki ambisi sangat besar. Sampai pasti tahu itu, bagaimana caranya dia membalap yang memang rada gerusa-gerusu ya, terlalu over kalau dari pandangan kita. Dan ini pun menjadi semacam penekanan bahwa Marc Marquez memiliki ambisi sangat besar untuk mengalahkan Valentino Rossi. Kita tahu Marquez hanya butuh 1 kali juara dunia untuk bisa menyamai rekor Valentino Rossi. Dengan kondisi sekarang ini, di mana Honda masih suffering, di mana motornya masih kesulitan, sepertinya bisa jadi Marquez akan berubah pikiran. Apalagi dia melihat Alex Marquez, walaupun saat ini masih ya apes ya, karena tabrakan yang drosser yang ini, tapi secara performa bisa kita simpulkan dan bisa kita tekankan bahwa Marquez sekarang percaya bahwa Ducati adalah motor terbaik di grid, dan dia memandang KTM pun adalah motor yang potensial, dan Honda ataupun Yamaha adalah motor yang bukan lagi menjadi favorit. Jadi Cak, dia sekarang sedang berburu dengan umurnya. Dia sedang berburu dengan kondisinya. Semakin tua umurnya, maka potensi untuk jadi juara dunia semakin tipis, mengingat umur tidak bisa dibohong, Cak. Jadi umur itu nggak bisa dibohongin, sehingga mau nggak mau dia harus berpikir realistis bahwa jika di tahun 2024 Honda masih seperti ini, akan sangat terbuka dia mengakhiri kerjasama dengan Honda, akan meninggalkan Honda, dan itu menurut WP sangat logis. Itu sesuatu hal yang make sense, ya, logis, sekali lagi logik, dan tentu saja uang bukan segalanya jika sudah seperti Marc Marquez yang tajir melintir, Cak. Jadi tinggal kita lihat saja. Artinya apa? Ada 2 pembalap yang saat ini menjadi gacuan atau senjata utama dari pabrikan Jepang, Yamaha dan Honda. Fabio Quartararo dan Marc Marquez yang mengultimatum tidak langsung kedua pabrikan ini
dan sepertinya dua-duanya akan memberikan kesempatan hanya sampai dengan 2024. Apakah pabrikan Jepang akan bisa bangkit setelah mendapatkan ultimatum? Kita tunggu saja seperti apa sepak terjang para pembalap MotoGP, baik pabrikan Jepang ya dan juga Eropa. Dan inilah update IWB yang bisa IWB share ke sahabat semuanya. Dan seperti biasa, kalau sahabat suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali, sampai sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendos.